Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahuldana dari Prodi PAUD 2A akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Keterampilan Dasar Mengajar PAUD. Keterampilan Dasar Mengajar PAUD Tournai 1973 mengungkapkan ada 8 keterampilan mengajar yang sangat berperan dan menentukan kualitas pembelajaran, yaitu keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pembelajaran, membimbing diskusi, mengelola kelas dan mengajar kelompok kecil dan perorangan. 1. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, karena hampir dalam setiap tahap pembelajaran guru tuntut untuk mengajukan pertanyaan, dan kualitas pertanyaan guru akan menentukan kualitas jawab peserta didik. Ada 2 keterampilan bertanya guru, yaitu keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar mencakup pertanyaan yang jelas dan singkat, pemberian acuan, memusatkan perhatian, memberi giliran, dan menyebarkan pertanyaan, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntunan. Keterampilan bertanya lanjutan. Keterampilan bertanya lanjutan merupakan kelanjutan dari keterampilan bertanya dasar. 2. Keterampilan memberi penguatan. Penguatan reinforcement merupakan respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. Penguatan dapat dilakukan secara verbal dan non-verbal, dengan prinsip kehangatan, keantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari penggunaan respon yang negatif. Penguatan secara verbal merupakan kata-kata yang kalimat pujian seperti bagus, tepat, Bapak puas dengan hasil kerja kalian. Sedangkan pujian secara nonverbal dapat dilakukan dengan gerakan mendekati peserta didik, sentuhan, acungan jempol, dan kegiatan yang menyenangkan. Penguatan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran dan merangsang dan meningkatkan motivasi pembelajaran, meningkatkan kegiatan belajar, dan membina perilaku yang produktif. Mengadakan variasi merupakan keterampilan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran dalam upaya untuk mengatasi kebosanan peserta didik agar selalu antusias, tekun, dan penuh partisipasi. Variasi dalam kegiatan pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu variasi dalam pengajaran, variasi dalam menggunakan media dan sumber belajar, dan variasi dalam pola interaksi, dan variasi dalam kegiatan. 4. Keterampilan menjelaskan. Menjelaskan adalah mendeskripsikan secara lisan tentang sesuatu benda, keadaan, fakta, dan data sesuai dengan waktu dan hukum-hukum yang berlaku. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan penjelasan, yaitu penjelasan dapat dilakukan selama pembelajaran. Penjelasan harus menarik perhatian secara didik. Penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan atau menjelaskan materi pembelajaran. 5. Keterampilan membimbing diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka untuk mengambil kesimpulan dan memecahkan masalah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membimbing diskusi adalah sebagai berikut. 1. Memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. 2. Memperluas masalah atau turun pendapat. 3. Menganalisis pandangan peserta didik. 4. Meningkatkan partisipasi peserta didik. 5. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Dan 6. Menutup diskusi. 6. Keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim dan pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya. Jika terjadi gangguan dalam pembelajaran, beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelola kelas adalah: 1. Kehangatan dan keantusiasan. 2. Tantangan. 3. Bervariasi. 4. Luas. 5. Penekanan pada hal-hal positif. Dan 6. Penanaman disiplin diri. 7. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan.
Pengajaran kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan dapat dilakukan dengan yaitu mengembangkan keterampilan dan perorganisasian dengan memberikan motivasi dan membuat variasi dalam pemberian tugas dan membimbing dan memudahkan belajar yang mencakup penguatan proses awal supervise dan interaksi pembelajaran, perencanaan penggunaan ruangan, dan pemberian tugas yang jelas, menantang, dan menarik menurut peserta didik. Baiklah, cukup sampai di sini penyampaian makalah saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan terima kasih atas semua perhatian yang telah melihat video ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.